Gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa ya adik-adik semua. Oke, kita sebelum beribadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa kidung jemaatnya, Kidung mudah-mudinya, serta jangan lupa juga Alkitabnya untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Turunan. Semangat tanpa ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayat Tuhan, cinta pada sesama. Siapkan diri sendiri, hai Taruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. mari adik-adik kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik tetap bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Kau selalu menyertai dan memberikan Roh Kudus untuk dalam hati dan pikiran kami, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan buka kitab kita untuk membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 sampai yang 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-9. Kita akan membacakannya bagi yang adik-adik yang laki-laki baca yang genap, bagi adik-adik yang perempuan baca yang ganjil bersama Kailan. Oke, adik-adik udah dapat semua? Saya baca ya, 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Oke, untuk merespon Mazmur pujian yang telah kita baca tadi, kita akan merespon dari Kidung Jemaat nomor 397. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang maha baik atas nafas kehidupan kami yang masih kami terima. Sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan dari Alkitab. Kami akan membacanya ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami. Engkau bukakan telinga kami ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan ini, untuk membacanya secara baik dengan mata kami, sehingga kami dapat memahami apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, marilah bangkit berdiri dan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Dari surat Petrus yang pertama, ayat 1 sampai 12. Dari surat Petrus yang pertama, dari pasal yang pertama, ayat 1 sampai 12. Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Shalom adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kita sudah membacanya barusan dan ada reaksi yang cukup menarik dan berkelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah, contohnya di kota Korintus, dengan berbagai macam budaya, berbagai macam gaya hidup yang boleh dialami oleh orang-orang di sana. Mereka harus tetap belajar untuk menyikapi hidupnya sesuai dengan jalan yang telah mereka pilih, yaitu sebagai saksi Kristus. Hari ini kita belajar bagaimana dengan menjadi saksi Kristus ada hal yang harus dihadapi, yaitu penderitaan. Penderitaan menjadi bagian dari keseharian orang-orang yang percaya terhadap Yesus Kristus, menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya padanya. Kenapa? Dengan kita menjadi saksi Kristus, maka banyak sekali kesulitan yang akan mungkin kita hadapi, banyak sekali tantangan. Bagaimana sulitnya kita untuk konsisten secara terus-menerus, tetap teguh melakukan satu kebenaran setiap hari, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar. Kita melihat bagaimana orang harus tetap setia melakukan hal-hal kebaikan setiap harinya. Memang dengan adanya tantangan membuat hidup kita tidak mudah. Namun dengan hikmat daripada Tuhan, ketika kita memilikinya, membuat kehidupan kita lebih tertata, lebih bisa menata kehidupan yang baik menurut dasar hidup Kristen atau dasar menjadi saksi Kristus, yaitu adalah pengharapan, iman, dan kasih. Ketika kita memiliki pengharapan, ketika kita memiliki iman, kita percaya bahwa hari lepas hari kita selalu dijaga oleh Tuhan. Setiap hari kita dipelihara, kita diberi berkat, kita tidak takut akan hari esok. Dengan kita menjadi tetap teguh, kita melakukan kebenaran walaupun banyak sekali kesulitan dan pergumulan. Memang tidak mudah, sekali lagi adik-adik. Namun dengan menjadi saksi Kristus, dibantu dengan Roh Kudus, dengan kita mendekatkan diri kita dekat dengan Tuhan, membuat kehidupan kita tertata dengan baik menuju keimanan kita yang semakin kuat, bertumbuh dalam iman di keseharian kita. Memang apapun yang menjadi kesulitan kita, banyak sekali hal macamnya. Mungkin adik-adik berbeda-beda melakukan hal aktivitas setiap hari, maka memiliki juga kesulitan yang berbeda-beda. Kak Stephen sadar, maka dari pengharapan dan iman yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa. Pengharapan membuat kita memiliki harapan, membuat kita memiliki sebuah harapan yang akan kita sampaikan dengan berdoa. Berdoa membuat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai empunya hidup. Lalu dengan memiliki iman, kita sepatutnya berserah kepada Tuhan. Karena apapun hidup yang kita jalani sekarang, apapun kesulitannya, bagaimanapun kehidupan kita jalani setiap hari, Kak Stephen kira setiap orang memiliki kesulitan yang berbeda-beda, memiliki masalah yang berbeda-beda. Solusinya tetap satu, melakukan hal yang baik dan benar. Bagaimana kita caranya tahu bahwa yang kita lakukan adalah hal yang baik dan benar? Memiliki hikmat tidak mudah juga. Kedekatan kita dengan Tuhan harus setiap hari makin dekat, kita sering berdoa, memuji Tuhan, bersyukur, kita sering bercakap dengan Tuhan melalui firman dan ibadah yang kita lakukan setiap minggunya, membuat kita lama-lama makin dekat. Kita semakin tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan kita. Kita semakin tahu bagaimana Tuhan ingin membuat hidup kita lebih baik dengan cara dekat dengan Tuhan. Kita melihat bahwa setiap orang yang memiliki penderitaan selalu memiliki cara untuk menyelesaikannya, walaupun dengan cara yang buruk. Di awal kita mungkin lihat, oh, dengan cara seperti ini salah. Maka dengan cara seperti apa? Kita bisa melihat sampel-sampelnya dari Alkitab yang kita baca, firman-firman Tuhan yang pernah kita dengar, bagaimana satu hal, satu cobaan dapat kita lalui dengan cara yang baik dan benar menurut hikmat Tuhan. Kita tahu bahwa tidak semua hal menjadi mudah memang ketika kita berdoa. Tapi dengan kita berdoa, kita memiliki dasar yang kuat, kita memiliki hal yang bisa kita pegang, yaitu firman Tuhan. Untuk memiliki semua hal itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang intens, butuh waktu yang cukup sehingga kita memiliki kedekatan dengan Tuhan.
Oleh karena itu, kita juga harus meyakini bahwa kehidupan kita dalam setiap aktivitas kita harus memiliki waktu yang cukup. Setidaknya satu hari kita sisihkan 5-15 menit membaca Alkitab cukup. 5-10 menit berdoa, kita mensyukuri apa yang telah kita punya, cukup. Kalau memang dirasa cukup, lakukan itu setiap hari. Selama seminggu, selama 2 minggu, kemudian 3 minggu, kita akan mendapatkan habit yang bagus. Intens, dekat, bercakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Dari hal-hal tersebut kita bisa melihat bahwa kedekatan kita dengan Tuhan memiliki cara yang baru, memiliki impact dalam kehidupan kita yang baru, yaitu hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita melewati pencobaan yang kita lalui dalam kehidupan kita dengan cara, yuk Tuhan bersama-sama dengan saya butuh bantuan-Mu, saya butuh tangan Tuhan melalui cobaan ini, sehingga apapun yang kita alami, setiap kesulitan yang kita rasakan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Dengan kita menjadi saksi Kristus, hidup kita tidak mudah, tapi hidup kita dipelihara Tuhan. Setiap hari, hari lepas hari, kita diberikan nafas kehidupan, kita diberikan kesehatan. Kita berdoa, ya Tuhan, berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi hari ini, biar kita siap. Kita siap dengan penderitaan apapun yang akan mungkin kita alami. Kita siap karena apa? Tuhan memelihara kita. Kita percaya, kita yakin, kita mengimani bahwa setiap langkah kita, pemikiran kita, aktivitas yang kita lakukan dipelihara Tuhan. Kita dilindungi, kita dijaga oleh Tuhan hari lepas hari. Karena menjadi orang yang percaya kepada Allah memang tidak selalu hidup bahagia, tidak selamanya hidupnya sempurna. Tetapi ketika nanti datang penderitaan, ketika nanti datang kesulitan, ketika nanti datang pencobaan, hidup kita akan mengalami yang namanya proses hidup. Bagaimana kita melakukan kehidupan kita dengan cara kita, namun seturut juga dengan kehendak Tuhan, dengan doa, dengan bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, proses keteguhan kita dalam kita menghadapi penderitaan menjadi suatu hal yang memurnikan iman kita, menjadi alat sebagai pembuktian kemurnian iman setiap orang percaya. Mudah? Tidak mudah. Karena melalui masalah, kita seperti sedang dibakar. Kita dibakar bagaimana iman kita semakin dimurnikan lagi. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, setiap pencobaan yang masuk, kesulitan yang ada, tantangan yang kita hadapi, tidak lepas memang daripada kuasa kita. Oh, kita Tuhan, saya tidak mampu, tapi jangan lupa ada kuasa Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan, kita berdoa, kita mohon berkat kepada Tuhan, kita mohon bimbingan setiap apapun yang kita lakukan, aktivitas, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita diperhadapkan, membuat kita semakin murni karena masalah, membuat kita semakin hebat. Ketika kita telah berhasil melalui masalah itu, kita bisa melihat, saya bersama-sama dengan Tuhan, saya telah melalui masalah ini, hidup saya semakin indah dalam Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada Allah tidak selalu bahagia, namun proses keteguhan dalam penderitaan membuktikan kemurnian iman setiap orang percaya. Semakin dekat lagi dengan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan memiliki hidup kita, memelihara kita, melindungi kita, dan jadikanlah hidup kita menjadi hidup yang siap, menjadi hidup yang teguh dalam penderitaan. Kita berhasil keluar dari penderitaan karena Tuhan membantu kita, karena kita meminta Tuhan menjaga kita dan memelihara kita. Kira-kira itu saja teman-teman dan adik-adik dan siapapun yang boleh melihat firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Setiap masalah kalian boleh diselesaikan, setiap apapun kehidupan kalian boleh dibantu oleh Tuhan. Percayalah, ketika kalian memiliki iman yang teguh, ketika kalian memiliki rasa percaya kepada apapun yang kalian yakini sekarang, kalau Tuhan pasti bantu, Tuhan akan bantu. Kalian akan keluar dari masalah tersebut, dan keteguhan hati kalian akan semakin luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dari Kak Steven yang luar biasa banget itu isinya. Yang intinya itu kayak, walaupun kita nih orang percaya, itu bukan berarti jalan kita tuh bakal mulus-mulus aja ke depannya. Justru karena kita orang percaya,
perjalanan yang akan kita hadapi itu justru banyak tantangan dan cobaan. Maka dari itu kita harus taat nih kepada Tuhan untuk bisa melewati setiap tantangan dan cobaan itu. Benar kan Kak? Iya, benar banget Kak Jer. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita harus tetap taat dan percaya kepada Tuhan sebagai orang percaya. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang luar biasa tadi, kita akan meresponnya dari Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 2. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang boleh kami terima, atas setiap hal yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami, dalam berbangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala elemen pemerintahan ya Tuhan, biarlah setiap mereka memperoleh hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga apapun pekerjaan mereka, apapun tugas-tugas mereka yang mereka emban setiap harinya dapat menjadi suatu hal yang baik bagi negara kami dan bangsa kami, memiliki efek dan impact yang berguna untuk masyarakat ke depannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap elemen masyarakat ya Tuhan, di setiap kota dimanapun mereka berada, agar memiliki kepatuhan terhadap pemerintah, agar memiliki kesatuan hati untuk membangun negara ini secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIBUD ya Tuhan. Untuk tempat ini kami mau berdoa untuk pendeta-pendeta kami, setiap presbiter yang kami punya ya Tuhan, yang melayani Engkau tidak lepas dan tidak lelah, karena hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki kesehatan yang cukup, kekuatan yang cukup ya Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan agar selalu senantiasa memelihara iman mereka dan menjaga iman kami sebagai jemaat, memiliki waktu yang cukup untuk berpelayanan juga ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kekalayan teruna, dimanapun dan kapanpun mereka memiliki aktivitas, mereka selalu ingat dalam pelayanan mereka, dalam di gereja, dalam persekutuan teruna. Kau mau juga berkati untuk adik klien ya Tuhan, setiap kegiatan mereka, setiap aktivitas mereka, Kau cukupkan tenaga mereka, Kau cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk orang tua kami, doakan mereka ya Tuhan, berkati mereka, biarlah setiap tanggung jawab yang mereka emban dalam kehidupan, dalam tugasnya, dalam keluarganya ya Tuhan, selalu Kau dapat cukupkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan kami memiliki energi yang cukup untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Apapun yang kami nikmati dalam kehidupan kami juga tidak lupa untuk membaginya kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
adik-adik kita akan memberikan persembahan kita. Maka dengarkanlah ayat dari Roma 12 ayat 1, yaitu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1, bait 1 dan 5. Adik-adik, kita undang bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Dan itu, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas rahmat-Mu hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat beraktivitas dan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar persembahan ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, serta membantu sesama kami juga ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan tolong berkati mereka di kehidupan mereka masing-masing. Dan juga Tuhan, ampunlah segala dosa yang telah kami berbuat, sengaja maupun sengaja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu adik-adik. Kita masuk dalam Warta PT. Yeay. Kakak ucapkan selamat ya buat teman-teman, buat adik-adik juga yang sudah lulus ujiannya dan sudah mendapatkan sekolah baru. Serta juga adik-adik yang udah naik kelas nih ke kelas yang baru, yang pasti dengan situasi yang baru. Walau dengan keadaan adanya pandemi pada saat ini itu tidak mengurangi semangat adik-adik untuk belajar ya, agar adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik juga dan juga menyenangkan hati orang tua adik-adik juga. Oke, harus tetap semangat ya adik-adik untuk sekolah yang baru, walaupun susah banget untuk mencarinya, tetap semangat. Semangat. Dan juga untuk adik-adik yang udah akan CD, selamat juga buat adik-adik yang udah CD. Kakak semua mengucapkan kami turut senang untuk adik-adik yang udah lulus CD, agar apa yang adik-adik dapat di PT juga bisa diaplikasikan juga di dalam kehidupan pemuda. Selamat bergabung di Pelkat Pemuda adik-adik. Ya. Juga adik-adik jangan lupa kita masih dalam keadaan pandemi ini. Stay healthy, stay safe, dan jangan lupa untuk berolahraga juga. Oke, jangan lupa setiap kali kalian mau makan, setelah dari kamar mandi atau setelah melakukan aktivitas, jangan lupa cuci tangan. Dan jangan lupa juga kalau berkeluaran memakai masker. Sekian dari warta kita. Dah. Dah. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan melangkah ke dalam pelayanan kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelum itu, ke Stephen harap apa yang telah kalian dengar pada hari ini, firman Tuhan yang telah kalian terima, dapat kalian laksanakan, dapat kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari, dalam pelayanan kehidupan kalian di tengah-tengah masyarakat. Mari kita menutup ibadah ini dari Kidung Jemaat 379, bait 1 dan 7. Amin.
Kuatkanlah imanmu, tetaplah percaya, dan jadilah saksi yang luar biasa dalam sekitarmu. Mari melangkah keluar dan jadi berkat untuk sesama. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Setiap hal yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami selalu berasal daripadamu. Kami mengucap syukur kepada setiap berkat yang boleh kami terima ya Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama bersekutu di rumah-Mu kembali ya Tuhan. Biarkanlah kami tetap selalu dapat mendoakan masing-masing kami, setiap adik klien kami, setiap teman-teman kami, agar kami selalu memiliki kekuatan untuk beribadah setiap hari minggunya ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami keluar, berkatilah kami dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap keputusan hidup kami. Berikanlah kami hikmat agar kami selalu dapat mengetahui mana yang benar dan baik dalam kehidupan kami, dan mana jalan yang harus kami pilih berdasarkan firman Tuhan dan menurut Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar apapun yang menjadi jalan hidup kami selalu terberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.